bagi para pedagang yang harus menyediakan banyak alat sebagai alat pembayaran yang berbeda. Disinilah QRIS hadir sebagai solusi revolusioner. Apa itu QRIS? QRIS adalah singkatan dari Quick Response Kode Indonesia Standar. Ini bukanlah aplikasi baru, melainkan sebuah standar nasional yang wajib digunakan untuk semua kalangan pembayaran berbasis QR Code di seluruh Indonesia. Standar ini dikembangkan dan diawasi oleh Bank Indonesia memastikan keamanan dan keandalannya. Mengapa QRIS itu penting? Tujuan QRIS sangatlah sederhana, menyatukan semua jenis pembayaran digital. Bayangkan ini sebelum QRIS, jika ada memiliki dompet digital A dan pelanggan ada memiliki dompet digital B, Anda tidak bisa menerima bayarannya kecuali Anda juga mendaftar di dompet digital B. Dengan QRIS semua permintaan itu hilang. Anda sebagai pedagang cukup memasang satu kode QRIS saja. Kode tunggal ini mampu menerima pembayaran dari semua aplikasi pembayaran digital Indonesia yang berlogo QRIS, mulai dari mobile banking hingga berbagai e-wallet favorit. Terima kasih. Singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standar, standar kode QR Indonesia, yang merupakan sistem pembayaran digital nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia atau BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Tujuannya adalah menyatukan berbagai sistem pembayaran melalui kode QR sehingga satu kode QR dapat digunakan oleh berbagai aplikasi, baik dari dompet digital maupun mobile banking. Cara kerja dan manfaat: satu kode untuk semua. Penjual hanya perlu menyediakan satu kode QR. Konsumen bisa membayar menggunakan aplikasi maupun yang punya, misalnya GoPay, OVO, Dana, dan Linkaja, GPay atau mobile banking, hanya dengan meminta satu kode tersebut. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kartu debit. Kartu debit adalah kartu pembayaran yang diterbitkan oleh bank dan terhubung langsung dengan rekening tabungan nasabah. Setiap transaksi menggunakan kartu debit, seperti pembelian, tadi tunai, atau transfer, akan langsung mengurangi saldo rekening nasabah. Jadi, kartu debit ini biasanya digunakan untuk menarik uang di dalam ATM. ATM adalah tempat uang untuk kita mengambil uang. Jadi kegunaan kartu debit ini ialah untuk membayar ataupun menyimpan uang kita di dalam bank. Pihak bank memberikan kita kartu debit tersebut untuk apa? Untuk agar kita bisa mengambil ke ATM tersebut. Fungsi yang kegunaan dari kartu debit adalah: yang pertama, alat pembayaran non tunai di toko, supermarket, restoran, ataupun online. Yang kedua, alat menaikkan uang tunai melalui mesin ATM tadi. Yang ketiga, transfer dana antar rekening, baik sesama bank maupun antar bank. Dan yang keempat, pembayaran tagihan listrik, air, pulsa, internet, dan lain-lain melalui mesin ATM. Dan yang terakhir, pengganti uang tunai sehingga lebih aman dan praktis. Jadi daripada kita ribet membawa uang banyak, simpel saja kita diberi ATM, bisa membawa uang banyak namun dalam bentuk kartu gitu. Cara kerja kartu debit yaitu kartu debit digunakan di mesin ATM. Nasabah memasukkan PIN yang sudah kita buat dalam pembuatan ATM tersebut. Setelah itu sistem bank itu memeriksa, sistem ATM memeriksa saldo rekening. Jika saldo cukup, nanti uang akan tertarik keluar. Jenis-jenis kartu debit ada dua, yakni yang pertama kartu debit nasional yang digunakan hanya di dalam negeri, dan yang kedua yakni kartu debit internasional atau Visa gitu. Keamanan kartu debit itu menggunakan PIN rahasia dan tidak boleh diberitahukan ke siapapun. Untuk mungkin sekarang maraknya lagi penipuan atau skimming, pencurian data kartu, maka dari itu kita harus hati-hati dalam menyimpan data kartu tersebut. Manfaatnya, kartu debit ialah memudahkan transaksi keuangan tanpa uang tunai, meningkatkan kebiasaan transaksi digital dan efisiensi waktu,
aman karena saldo langsung terpotong, menghindari utang seperti dari kartu kredit. Dapat digunakan di jaringan ATM dan EDC nasional ataupun internasional. Itu saja. Terakhir yaitu e-money. Pernah nggak sih kalian belanja, naik transportasi umum, atau pesan makanan online tanpa pegang uang tunai sama sekali? Nah, kalau iya, berarti kalian sudah merasakan manfaat dari e-money atau uang elektronik. Di era digital seperti sekarang, e-money jadi solusi transaksi yang cepat, praktis, dan aman. Apa itu e-money? Jadi, apa sih sebenarnya e-money itu? E-money atau uang elektronik adalah alat pembayaran non-tunai yang nilai uangnya disimpan secara digital di seluruh media elektronik. Bisa berupa kartu atau aplikasi di ponsel. Contohnya apa sih? Ada GoPay, OVO, Dana, Link Aja, ShopeePay, dan kartu e-money dan bank seperti Mandiri atau BRI. Yang kedua adalah cara kerja e-money. Cara kerja e-money gimana sih, Kak? Cara kerjanya simple banget, teman-teman. Pertama, kalian harus mengisi saldo dulu atau top up. Lewat mana, Kak? Lewat ATM, mobil banking, atau bisa juga dari minimarket. Setelah itu, saldo itu bisa langsung digunakan untuk berbagai transaksi, mulai dari belanja online, bayar tol, transportasi umum, sampai beli makanan. Setiap kali kamu transaksi, saldo itu otomatis akan berkurang sesuai nominal pembelian kamu. Simpel banget kan? Manfaat e-money bagi masyarakat. Lalu, apa sih manfaatnya bagi kita? Yang pertama, praktis. Nggak perlu repot bawa uang tunai atau mencari kembalian. Yang kedua, cepat. Transaksi hanya butuh hitungan detik. Yang ketiga, aman, mengurangi resiko kehilangan uang tunai atau uang palsu. Yang kelima, mendukung gerakan cashless society. Tips aman menggunakan e-money. Tapi hati-hati juga ya. Ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan supaya transaksinya tetap aman. Yang pertama, jangan pernah memberikan kode OTP atau PIN ke siapapun. Yang kedua, password yang kuat untuk aplikasi e-money kamu. Yang ketiga, selalu cek saldo dan riwayat transaksi secara berkala. Yang keempat, pastikan hanya top up di tempat resmi seperti ATM atau mobile banking. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu e-money dan manfaatnya? Yuk, mulai berinteraksi digital dengan baik.